pembahasan kita berikutnya, kita akan talk show sedikit, akan membahas mengenai opportunity atau kesempatan apa saja gitu ya, bisnis-bisnis yang bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman masuk ke dalam industri kreatif atau kreatif industri. Jadi kita akan mengundang gitu ya teman-teman dari alumni Maranatha, ada yang dari arsitektur, ada di kafe, lalu juga ada yang dari desain interior, sampai fashion juga ada, fashion design, dan juga ada sastra Inggris, sastra Jepang juga nanti akan memberikan cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya depan teman-teman semuanya. Sebelum itu juga kami undang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pengunjung setia Paskal 23 untuk meramaikan atrium di Paskal 23 ini dalam acara Nafas Hajiva Experience Space 2025. Ya, jadi dalam acara dari Universitas Kristen Maranatha, gitu ya, kita menyajikan Experience Space khususnya dalam desain interior dan juga arsitektur. Jadi silakan untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ingin mencari tahu banyak gitu ya tentang dunia arsitektur atau desain, atau bahkan untuk masyarakat umum juga silakan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam Designer Talk, Business Opportunity in Creative Industry Part 1 gitu ya. Akan langsung saya undang moderator kita dalam talk show berikut ini kepada Ibu Wina, kami persilakan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Terima kasih sudah hadir di event ini, dan lebih khusus lagi kita akan sama-sama mendengarkan talk show. Kita akan mengikuti talk show, akan dengar sedikit cerita-cerita dari para alumni, khususnya dari beberapa program studi. Saya akan panggil satu persatu ya. Ini ada kakak, dipanggil kakak boleh ya? Karena ini adik-adik. Kak Yuda Aditya dari program studi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Ini Kak Yudi, kasih tepuk tangannya, boleh ya? Lalu ada Kak Gresa dari alumni Sastra Inggris. Ya, ini alumni Sastra Inggris. Bahasa Inggrisnya masih jago ya, boleh dites nanti bisa. Lalu ada dari Prodi Arsitektur, Kak Feni. Ini Prodi Arsitektur, ini baru ya di Maranatha, baru established tahun 2019. Jadi ini termasuk alumni-alumni yang di awal-awal gitu ya. Lalu ada Kak Marlen dari program studi Desain Interior. Ya, kita kasih tepuk tangan juga. Oke, lalu ada Kak Terry dari Desain Fashion. Kak Terry, silahkan Kak Terry. Lalu ada yang terakhir adalah Kak Puswita dari Sastra Jepang. Ya, jadi di Maranatha program studi sastranya ada 3 ya, ada Inggris, ada Jepang, dan ada Mandarin gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini kayaknya kursinya agak di Oke, nah boleh dong Kak, kakak-kakak ini cerita kenapa sih waktu dulu flashback ke akhir-akhir zaman SMA kali ya, atau yang mendekati lulus SMA gitu. Kenapa sih milihnya kok ke Maranatha? Terus kenapa milihnya program studi yang sudah dilalui kemarin ini? Boleh dari ujung, boleh dari tengah juga gak apa-apa. Boleh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gresa Hatasya. Saya dulu mengambil jurusan sastra Inggris di Maranatha. Sebenarnya alasan utama saya mengambil jurusan sastra Inggris itu sebenarnya basically saya pengen belajar bahasa Inggris. Nah, tapi
maaf. Oke, mohon maaf. Iwan, saya lanjut menjawab. Saya tes, oke. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi saya mengambil jurusan sastra Inggris itu basically saya ingin belajar bahasa Inggris, tapi tanpa harus mengambil les private di luar. Karena saya dari SMA saya sudah bertujuan bahwa saya ingin kuliah sambil kerja. Jadi saya selain kuliah saya juga mengisi waktu saya itu dengan bekerja di luar juga. Nah, makanya saya mengambil jurusan bahasa Inggris sebagai main fokus saya untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Dan mengapa saya memilih jurusan Maranatha? Itu karena sudah terkenal juga ya, kalau Maranatha itu kampus yang terkenal bagus juga. Dan selain itu, saya mengambil jurusan sastra Inggris itu saya bukan hanya belajar bahasa Inggris ternyata, tetapi juga saya belajar banyak hal di sastra Inggris, termasuk saya belajar berpikir lebih kritis lagi. Dan karena ada beberapa mata kuliah juga yang mengharuskan saya untuk menganalisis sesuatu data, dan juga tadinya saya tidak ada keberanian untuk berbicara di depan umum seperti ini. Tapi karena di perkuliahan ada mata kuliah yang namanya business conversation, saya juga diajari teknik-teknik untuk berbicara di depan umum, meskipun saya masih belajar juga, tetapi itu adalah suatu pembelajaran yang sangat-sangat bermanfaat untuk karir saya. Begitu. Ya, kalau perkenalkan, nama saya Yuda. Saya dari jurusan program studi Desain Komunikasi Visual. Kalau saya udah lama banget, dulu kuliah masuk dari tahun 2014, lulus 2018 akhir. Jadi kenapa saya alasan saya untuk memilih desain komunikasi visual di Maranatha lagi ya? Karena kalau saya memang dari dulu hobi di bidang kreatif, manusia kreatif, macam-macam ya. Jadi mulai dari animasi, desain grafis, banyak lah sampai ke perhiasan dan lain-lain juga. Jadi dari situ memang saya udah niat dari awal untuk masuk ke DKV jurusannya. Dan kenapa Maranatha? Karena memang saat itu Maranatha itu satu-satunya yang memang bisa menerima mahasiswa baru untuk program studi DKV tanpa ada tes gambar, tanpa banyak persyaratan yang macam-macam. Dan Maranatha itu mampu untuk mengajarkan semua mahasiswa barunya dari awal, malah ada dari nol untuk memulai suatu karya gitu, untuk memulai belajar menggambar dan lain hal sebagainya. Dan di situ itulah gitu ya. Jadi yang membuat kenapa saya akhirnya memilih Maranatha, karena memang Maranatha ini mampu untuk terbuka mengajarkan semua mahasiswa barunya dari awal mempelajari mata kuliah basic-basic yang ada yang harus kita pelajari di DKV, kayak gitu sih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feni. Aku dari arsitektur angkatan 2020. Kalau ditanya alasan kenapa aku bisa masuk ke Maranatha, awal mulanya itu karena sebenarnya aku mau masuknya ke fakultas kedokteran di Maranatha. Tapi seperti yang tadi Kak Yuda bilang, di Maranatha itu apalagi di FSRD Maranatha itu tuh dulu ngajarinnya basic menggambar dari awal banget. Jadi aku yang awalnya nggak bisa ada basic sama sekali menggambar, beneran di semester 1 itu kita diolah dari pelajaran 2 dimensi, 3 dimensi, menggambar dasar dan sebagainya. Jadi dari situ aku memutuskan untuk pindah jurusan dari FK ke FSRD dan aku ngambilnya ke arsitektur, kurang lebih seperti itu. Halo, nama saya Matre. Saya lulusan desain interior Maranatha angkatan 2007. Alasan saya memilih desain interior waktu saya lulus SMA, waktu itu sebenarnya pemikiran saat itu adalah jurusan apa yang saya bisa daftar, karena saya pikir gini, kalau jurusan desain kayaknya saya bisa deh belajar otodidak gitu kan, melalui internet gitu kan, apapun kursus apa sih yang bisa saya pelajari gitu di universitas. Dan
kebetulan saya juga suka art and design, jadi desain apa nih kira-kira kalau misalnya pikiran saya saat itu, oh mungkin programnya saya bisa belajar tutorial gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih desain interior kayak gitu. Halo semuanya, perkenalan aku Terry. Jadi dari awal itu by the way aku angkatan baru di sini. Aku baru banget lulus tahun lalu, jadi aku masuk tahun 2021. Dan sebenarnya awalnya kenapa masuk Marna tuh karena satu ya, keterbatasan dalam jurusan fashion design di Bandung terutama. Karena kan nggak banyak ya di Bandung sendiri yang menawarkan jurusan fashion design. Dan terutama, tapi yang paling menonjol dari Marna tuh walaupun sedikit ya, tapi kualitasnya tuh benar-benar oke banget. Dari awal tuh memang banyak rekomendasi tuh, kenapa nggak ke Marna aja, kenapa nggak Marna aja. Sebenarnya kalau di mana lain kan ada beberapa juga ya universitas lain, cuman pada akhirnya walaupun Marna waktu itu sampai sekarang ya, kebetulan fashion design itu masih D3 dan sekarang lagi ada proses untuk di upgrade jadi S1 walaupun D3, tapi terbukti ternyata lebih banyak juga yang dipelajari secara dari gak teori doang, tapi dari prakteknya, dari cara kita bikin konstruksi busana dari awal ke akhir itu gimana, dan itu benar-benar kepake sampai sekarang. Karena bukannya mau ngebandingin, tapi banyak juga teman-teman aku dari unit lain yang fashion design, terutama tuh mereka banyak bagus banget untuk desainnya, creative thinkingnya, tapi untuk prakteknya sendiri tuh aku rasa masih kalah sama Marnata. Jadi itu awal pertimbangan aku masuk Marnata. Kalau untuk fashion design sendiri sih itu is a passion dari lama banget. I always know I love to design, I love fashion and stuff like that. Jadinya gitu sih kalau aku kenapa masuk fashion design dan pilih Marnata untuk universitas sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Puspita. Saya dari angkatan 2020. Kenapa saya pilih jurusan sastra Jepang di Maranatha? Cerita sedikit ya, jadi sebetulnya saya tuh agak susah untuk menghafal, untuk mengingat gitu agak susah. Tapi berhubung mama saya itu punya cita-cita dan pengen banget anaknya untuk meneruskan profesinya yang pernah bekerja di Jepang. Jadi ya udah saya ngikutin gitu, saya ngikutin keinginan mama saya dan saya ingin mewujudkan keinginan cita-cita mama saya gitu. Biasanya untuk orang lain tuh atau teman saya yang lain masuk sastra Jepang itu biasanya tipikalnya tuh kayak anime atau apa gitu ya. Tapi kebetulan saya nggak wibu, saya cuman mengikuti aja alur dari orang tua saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, berarti ini yang alumni paling muda nih siapa nih? 2000 baru lulus tahun lalu 2024 ya, berarti masuknya berarti masih di 2021 ya, ini 2020 yang lain Marlin. Ini yang paling senior ya. Tapi meskipun oke, berarti belum setahun lah ya lulus ya yang dari fashionnya Kak Tera ini. Tapi waktu itu gimana? Sekarang gimana? Udah kerja sama orang atau usaha sendiri atau gimana? Ini belum 1 tahun lulus ya, belum 1 tahun lulus. Kalau aku sendiri sempat kerja kemarin sekitar kurang lebih 6 bulan di Bali. Itu aku sempat kerja di Ali Karisma, salah satu fashion brand yang lumayan ternama di Indonesia ya. Jadi barang-barangnya kalau yang tahu tuh dia disuplai di Sarina, terus dia punya beberapa outlet juga di mall di Bali. Jadi memang sebenarnya sekarang aku udah fully back ke Bandung ngerjain work from home untuk production salah satu brand Australia. Karena aku seneng banget kerja kemarin di Bali di Ali Karisma, tapi sayangnya tuh memang kiblat aku lebih ke arah bridal kayak hal kayak gitu. Makanya saat aku kerja di itu tuh aku rasa 6 bulan itu tuh berharga banget. Cuman ya di situ aku jadi tahu sebenarnya apa yang aku pengen lakuin with my fashion degree, which is lebih ke bridal. Jadi kalau kerjaan sih puji Tuhannya 6 bulan terakhir ini tuh udah lumayan banget. Langsung begitu aku lulus, aku graduation Juli itu dapat opportunity yang oke banget di Bali, dan sekarang puji Tuhan udah bisa kerja lagi di Bandung work from home untuk memang bidang yang aku benar-benar suka di fashion sendiri. Ya, jadi ini para alumninya
sudah statusnya ini sekarang kerja di perusahaan atau punya usaha sendiri atau apa nih, boleh diceritain ya selain dari tadi? Oke, boleh dari aku dulu. Berhubung aku baru lulus juga tahun lalu di bulan Juli, tapi aku udah mulai kerja dari bulan 4. Nah, kemarin itu aku masuk ke salah satu startup, perusahaan startup di mana perusahaan kita itu merancang kota baru, salah satu kota baru di Lampung. Namun untuk sekarang aku udah resign dan aku mau mencoba hal baru lagi. Aku udah mulai dalam proses pembukaan studio sendiri, studio desain arsitek sendiri, sehingga mungkin dari situ aku bisa belajar lebih banyak lagi, karena kalau di kantor itu kan kita lebih ke ngambil pengalamannya dulu, apalagi untuk fresh graduate. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau saya sendiri sekarang ini punya usaha ya, jadi punya usaha sendiri, saya punya brand sendiri. Usaha saya ini sekarang domisilinya di Bandung, di kantor saya di Buah Batu. Jadi kalau teman-teman mau main boleh. Namanya Iron Clan Jewelry, dan Iron Clan ini membuat perhiasan-perhiasan, ya mostly memang perhiasan pria. Kita memang fokusnya menjual ke luar negeri karena proses pembuatannya handmade dan eksklusif ya. Jadi memang harganya juga cukup tinggi gitu untuk di pasar kita. Cuman saya juga ada beberapa brand lainnya, namanya Black and Gold, dan juga ada untuk perhiasan perempuan dan wedding ringnya ada namanya Monterey Essential. Jadi ada 3 brand yang saya bawahi itu, dan itu udah saya jalani sejak 2015 sebenarnya, dari zaman di kampus dulu di Maranatha. Jadi memang banyaklah andil dari Maranatha juga untuk membantu proses waktu dulu saya building industri perusahaan ini, brand ini gitu ya, untuk mengembangkannya. Jadi ilmu-ilmunya juga yang itu banyak yang saya dapat dari kampus. Nah, dan itu ternyata ya syukurnya berjalan sampai sekarang, dan itu yang sekarang saya lakukan, saya jalani hari-hari ini. Oke, kalau untuk saya kebetulan juga lulus tahun 2024 kemarin. Dan sebenarnya saya sudah bekerja itu mulai dari SMA ya. SD juga saya sudah mulai berjualan sih, cuman sekedar jualan, bukan berbisnis, karena jualan dan bisnis itu beda kan. Kalau jualan itu lebih ke tukar barang dengan uang, sedangkan bisnis itu kita harus memikirkan strategi, target, bagaimana cara mencapai break-even point, nah seperti itu. Dan sekarang juga saya mulai berbisnis lagi, karena waktu SMA saya lebih fokus di biasa saya menjadi model foto katalog seperti itu sih. Nah waktu kuliah saya mulai bisnis lagi. Saat itu saat COVID, dan pada saat di semester tengah-tengah kuliah itu saya mulai sibuk. Jadi saya mulai bisnis itu di akhir semester, di semester 7 atau 8. Saya itu fokus bisnis di F&B, dan sekarang mulai pengadaan juga. Jadi saya membuat perusahaan sendiri, saya sebagai direkturnya. Dan sekarang saya mulai di bisnis juga. Dan selain itu juga saya bekerja sebagai business development di perusahaan di Bali, namanya PT Bali Ola Adi Mahaduta. Nah di situ itu adalah perusahaan yang fokusnya di bidang IT, tetapi itu lebih fokus lagi di blockchain. Nah jadi sebenarnya saya sekarang itu lebih fokus di bisnis dan di blockchain itu, dan sama juga sih saya lebih fokusnya di bisnis juga. Gedung Maranatha sendiri ya, rumah sakit gigi dan USGM. Jadi itu salah satu program yang bagus sekali dari Fakultas Intro dan Desain Maranatha, yaitu di Studio 5-nya tuh ada kolaborasi antara interior design dan Fakultas
mungkin banyak program berikutnya yang dihasilkan dari kolaborasi dua fakultas ini, interior design dan desain grafis. Dan ini tuh saya lihat tuh nggak ada di universitas lain ya. Jadi menurut saya program ini yang digagas oleh interior dan desain ini kolaborasi yang sangat bagus. Jadi nggak hanya konsep aja, tapi benar-benar real gitu, real dibangun. Selebihnya sih ada lagi ya beberapa proyek residensial, retail, healthcare, office gitu. Yang selanjutnya setelah lulus sidang sebetulnya saya tuh agak bimbang, agak putus asa juga sebetulnya. Karena saya insecure sama usia saya. Aduh, saya sekarang pas lulus sidang itu menginjak usia 31 tahun, harusnya mau jadi mana gitu ya. Sedangkan di Indonesia ini kebanyakan perasaan maksimal 30, nerima 30. Akhirnya saya cari sendiri, terus basicnya saya punya bahasa Jepang dan mama saya juga ada teman kebetulan teman ini kebetulan punya kayak LPK itu, mungkin teman-teman tahu ya LPK itu apa. Dan akhirnya saya daftar, nggak lama mungkin selama sebulan setengah kalian saya tunggu ada sesi wawancara selama 3 kali. Awalnya saya sempat gagal dulu, setelah yang ketiga kalinya alhamdulillah lolos. Sekarang saya bekerja di salah satu hotel di Jepang, nama hotel itu BNB Plus, tempatnya di Akihabara, Tokyo. Saya sebagai kampusnya atau penanggung jawab hostel gitu. Jadi untuk hostel ini semuanya saya yang kelola, mulai dari price-nya itu bisa saya kayak naik turunin kayak gitu. Jadi sekarang base-nya di mana? Di Jepang sebetulnya? Ya, jadi kebetulan ini tuh saya lagi pulang dulu, besok kembali lagi. Nah, jauh-jauh dari Jepang loh. Ada yang mau tanya-tanya dulu nggak sama kakak-kakaknya? Oke. Bisa tolong lihat teman-teman panitia, ada yang mau tanya? Jurusan RPL, mau tanya ke kakaknya yang fashion design. Kalau mungkin ada kerana pribadi, kalau kakak sendiri sukanya style tuh kayak gimana? Ya, aku yang jawab. Kalau untuk aku sendiri sih sebenarnya it's been a journey, karena sebenarnya fashion sense itu bukan cuma fashion doang, tapi kan it's an identity of yours, whatever it is. Mau ngalahin cuma dress up biasa, yang kayak cuma pakai skirt meja, apapun itu it's your identity, it's your journey. Jadi sebenarnya selalu berganti-ganti. Jadi kayak kadang lebih suka something like this, kadang lebih suka like that. Tapi kalau aku sendiri sih it's always an ongoing theme. Aku suka sesuatu yang accentuate. Jadi kayak I always put emphasize on something that I wear. Misalkan statement piece apa. Jadi kalau sekarang aku lagi senang pakai kalung-kalungnya statement piece. Kayak hari ini gitu kan, statement piece-nya rose necklace. Jadi kalau aku I like something yang speak a volume, speak apa ya, yang menonjolkan sesuatu lagi gitu. Kalau aku selalu walaupun bukan juga. Tapi kalau untuk kerjaan sendiri, aku lebih suka untuk mengerjakan suatu kayak yang bridal style, jadi dress atau even cocktail kayak gitu yang aku lebih suka. Dan sebenarnya apa bakal langsung tahu? Sebenarnya enggak juga gitu, it's a journey. Dan tapi biasanya kalau misalkan kamu tertarik masuk fashion di awal tuh kalian tuh akan sedikit tahu apa yang kalian suka. Nah di situ biasanya akan terdevelop pas kalian belajar. Nanti kalian ketemu dosen dan hal sebagainya tuh style akan terjadi sendiri. Dan nanti di akhir baru kalian bisa benar-benar fully realize sama apa yang kalian suka, apa yang kalian kerjain dan hal lain sebagainya. Kalau lebih kayak gitu kan. Jangan takut. Intinya jangan takut ya. Jangan takut kalau misalkan tadi pengen masuk arsitektur, tadi ya Kak Feby bilang pengen masuk arsitektur, pengen masuk desain interior, tapi nggak bisa gambar. Oh jangan takut. Dosen-dosen siap membantu, siap mendukung dan pastinya siap mengajarkan ya. Siap mengajarkan hal yang basic bener nggak ya? Hal
basic, menggambar yang dasar banget. Jangan minder, jangan takut karena ini testimoni kakak-kakaknya, dosen-dosennya pasti ngajarin gitu ya. Oke, ada yang mau tanya-tanya lagi boleh? Ini semua dari sekolah yang sama ya? Halo Kak, nama aku Nadia dari jurusan animasi. Aku mau tanya sama Kak Puspita, Puspita. sastra Jepang. Aku tertarik dengan prodi jurusan sastra Jepang. Jadi aku mau nanya nih, Kakak di Maranatha ini tuh belajar apa aja sih sastra Jepang itu tuh? Terus kira-kira kesulitan apa aja yang Kakak alami selama kuliah di Maranatha sastra Jepang? Terima kasih. Mau jawab pakai bahasa Jepang? Ya, kita nggak ngerti. Jadi untuk di sastra Jepang itu basicnya awalnya dari hiragana katakana dulu sih ya, untuk semuanya belajar hurufnya dulu. Terus nanti meningkat juga belajar budaya, nggak hanya budaya sih, jadi kanji, tulis juga belajar. Terus habis itu kesulitannya buat saya sendiri mengingat kadang huruf kanji itu kadang mirip-mirip gitu, jadi kadang suka tertukar. Terus untuk aturan penulisan kanji juga ada aturannya dan saya suka lupa gitu. Itu sih kesulitannya, cuman balik itu ada serunya, kayak ada buku, ada maksudnya kayak teater gitu ya, teater ada teater tapi belajarnya pakai bahasa Jepang teaternya gitu. Ya, untuk belajar ini kayak aturan hukum juga, misalnya di Jepang ini misalnya untuk terima kasih atau misalnya untuk permintaan mendalam itu kan berbeda ya, ada aturan 45 derajat sampai 60 derajat. Kalau misalnya untuk berterima kasih aja sudah 45 derajat aja terima kasih kayak gitu bisa. Tapi kalau untuk misalnya kita punya kesalahan yang agak mendalam lebih menurut lagi kayak gitu sih belajarnya. Terima kasih. Oke, jadi ini saya mau tanya, jadi penasaran ya. Jadi ternyata kalau belajar atau kuliah di sastra itu nggak cuma belajar bahasa ya. Boleh cerita-cerita dong ya dari sastra Inggris sama yang Jepang, apa aja sih yang dipelajari gitu? Kayaknya tadi itu membungkuk 45 derajat, terus kemana-mana bawa buku belajar. Ya boleh cerita-cerita ya, apa aja sih yang dipelajari? Kayaknya kok sastra ya belajar bahasa gitu ya, tapi ternyata banyak ya di sastra itu. Iya banyak banget sih, jadi nggak hanya belajar tulisan atau bahasa dan kosakata aja, tapi kita juga belajar tata krama, misalnya ada bisnis, bahasa bisnis gitu kan, untuk berbicara sama orang yang lebih tua atau misalnya berbicara sama orang baru, itu bahasanya beda dengan ketika teman gitu, bahasanya beda. Terus nggak hanya itu aja sih, lagu-lagu juga misalnya kita belajar untuk cara mentranslate bahasanya, misalnya bahasa untuk satu kata itu begini, tapi kalau untuk yang kalimat beda lagi artinya gitu. Yang sastra Inggris mungkin bisa sharing juga apa aja sih yang dipelajari selama kuliah di sastra Inggris. Oke, kalau buat di sastra Inggris juga tentunya bukan hanya belajar tentang bahasa Inggrisnya saja ya. Pasti kan beberapa orang berpikir pasti belajar mengenai grammar, speaking, listening, dan lain-lain seperti itu. Tapi ternyata enggak. Di sastra Inggris juga banyak mempelajari mengenai critical thinking yang tadi aku udah bilang juga. Dan selain itu juga kita banyak menganalisis data. Contohnya waktu skripsi juga saya menganalisis speech dari Biden. Nah kita juga belajar seperti itu, dan jangan lupa kita juga belajar mengenai culture di British dan American juga ada. Dan selain itu juga kita belajar mengenai bisnis juga ada, dan masih banyak lagi deh, bukan mengenai bahasa Inggris saja, tetapi juga kita banyak belajar mengenai pengetahuan umum ya. Kita juga sempat belajar mengenai well-being, love language kita juga pelajari seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin dari yang adik-adik, yang laki-laki mungkin ada yang mau tanya-tanya? Oh boleh. Nama aku Haifah dari kelas animasi kelas 12. Aku mau apa yang desain interior sama arsitek. Apakah ada saran
apa ya? Ya doing excellence aja sih ya. Jadi kalau saya tadi dengar maksudnya ngobrol dengan dosen-dosen gitu ya, maksudnya waktu kuliah kan kita menganggap tugas tuh apa sih gitu ya, berat gitu ya, kayaknya tuh aduh gitu ya. Tapi itu tuh yang mengasah kita loh gitu ya. Jadi apa ya, kita take it seriously gitu, segala tugas yang kita kerjain, karena itu tuh yang maksudnya kita do the proses aja gitu, maksudnya dari menggambar gitu kan, setiap kelasnya studio 1, 2, 3 gitu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena begitu di dunia nyata itu seperti itu gitu ya. Dan itu tuh yang bikin kita bisa melangkah jauh dari sekarang. Kan saya kan dari angkatan 2011 ya. Dan itu yang apa ya? Kalau kita doing excellence tuh ya akan bisa berjalan dengan lancar dan jauh gitu, bisa bertahan gitu kan. Karena sekarang kan pasti kan banyak saingan, banyak hal baru gitu. Tapi kalau misalnya kita do excellence, pasti sih bisa bertahan gitu ya, dan bisa menghasilkan karya-karya yang bagus gitu. Paling aku tambahin aja, kalau misalnya ditanya apa yang harus kita prepare, niat ya. Apalagi kalau misalnya di jurusan arsitek atau interior terkenal dengan kurang tidur atau tugasnya banyak, ya in real life-nya memang seperti itu. Cuman kalau di ini lagi kan tadi basicnya aku itu mau masuk FK dan baru mau mulai belajar menggambar itu malah saat kuliah. Jadi memang tadi dosen-dosen itu benar membimbing banget, apalagi kalau dulu itu kan kita kebanyakan bikin gambar kerja itu semua tulis tangan, pakai tangan, manual. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, kita tuh udah mulai sebenarnya pakai software komputer, dan kerennya itu di Maranatha itu malah one step ahead dibanding sama universitas-universitas lainnya. Di mana tuh one step aheadnya? Karena di Maranatha itu kayak bisa ada di sini tuh ada ngajarin kita cara operasiin RIA. Karena in real life kita itu ditantang atau di challenge untuk cara kita menangani klien-klien. Nah, gimana sih cara kita menuangkan visual design kita itu biar bisa dipahami sama orang-orang. Nah, itu tuh salah satu opsinya itu di Maranatha ngajarin tentang VRAR. Terus kayak diajarin tentang pembuatan market sih sebenarnya enggak ya. Cuman kita diajarin juga tentang rendering dan ini. Jadi visual yang baik itu seperti apa sih? Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Oh, ini mesti pulang atau gimana? Mesti pulang. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan kakak-kakaknya bisa bermanfaat, bisa membantu untuk menentukan pilihan setelah lulus SMK mau kemana. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya talk show-nya ya. Sambil ini aja ya kakak-kakak, sambil mungkin terakhir apa sih serunya kuliah di Maranatha? Boleh yang dari sastra mana aja ya, sastra Inggris boleh, dan sastra Jepang boleh. Apa sih serunya waktu kakak-kakak ini kuliah di Maranatha? Kalau bagi aku sih serunya itu teman-temannya ya, dan juga dosen-dosennya juga nggak yang terlalu serius gitu, jadi seru. Tapi menurut aku ada yang lebih penting yang aku ambil pengalaman di Maranatha itu sebenarnya kedisiplinannya. Karena kan di dunia bisnis, di dunia profesional itu kan perlu yang namanya kedisiplinan dan profesionalitas. Jadi menurut saya itu hal yang paling berkesan sih, yang bisa membentuk diri saya saat ini. Seperti itu. Dari saya, serunya kuliah di Maranatha itu seru banget sih ya. Jadi memang dosen-dosennya pun humble itu, mengajak itu ke mahasiswa-mahasiswanya untuk semangat ya, untuk semangat
deadline kan biasanya pasti nangis ya ngerjain tugasnya. Dan itu tuh dosen-dosennya sangat merangkul dan memang apa ya, banyak proyek-proyek yang seru ya, kayak tadi yang diceritain dengan fungsinya juga dari interior dan DKP itu ada mata kuliah Majar yang nanti akan berkolaborasi, dan banyak pameran-pameran tugas setiap semester itu ada lagi, jadi banyak peluang untuk kita bertemu relasi baru, banyak peluang untuk kita bisa lebih dikenal dan lain hal sebagainya lah ketika kuliah di mana, kayak gitu sih. Kalau dari aku yang paling berkesan mungkin organisasi ya, karena aku anak yang cukup aktif banget di organisasi, apalagi kalau teman-teman di sini yang dari FSMT yang sekarang mungkin udah berubah nama ke FYK, itu tuh ada Janevala dan Bootcamp. Nah di situ tuh kita diasah banget sih kayak tentang kolaborasinya, tentang kerjasama timnya, kepemimpinannya, semuanya tuh diajarin banget di situ. Jadi ya kurang lebih selain kita itu harus ngejar ilmu, ngejar pengalaman kerja, jadi kayak sekalian ngejar ilmu lah ya, sekalian belajar ya, kita harus bersosialisasi juga, kita have fun juga sama teman-teman, meskipun kadang ya kayak ini teman-teman tim dari Naval Sajiva ini keren banget, bisa kayak aku baru lulus aja nih dari Marnat, tapi aku bisa lihat sekarang Marnat bisa buat pamerannya yang biasanya cuma di exhibition hall, tapi sekarang ada di Pascal, kurang lebih seperti itu sih. Yang saat ini Bang alumni paling senior, masih ingat nggak masa-masa dulu sekolah kuliah? Ya, jadi kalau menurut saya sih dari waktu tahun dulu saya kuliah pun anak-anak itu sebenarnya udah depan gitu ya. Jadi dari tahun saya 2000 itu udah mulai bekerja sama dengan industri-industri gitu ya. Jadi mahasiswa tuh nggak boleh gitu. Jadi diperkenalkan dengan industri dari material, dari macam lagi, dan itu tuh kayaknya pionir sih ya. Kalau saya lihat maksudnya kan ada gitu ya dari universitas lain tuh nggak dapat materi seperti itu. Jadi pengetahuan, jadi caranya materinya tuh benar-benar up to date lah gitu, mengikuti perkembangan zaman. Terus acara-acaranya juga kayak yang saat ini Naval Sajiva itu benar-benar bikin mengasah mahasiswanya untuk selain untuk eksis, berorganisasi, dan benar-benar menghadapi dunia nyata itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya sih oke banget lah gitu. Jadi sebagai wadah tuh, jadi makanya kalau jadi mahasiswa tuh aktif gitu ya, karena Maranatha tuh udah menyediakan wadahnya, udah menyediakan acaranya, udah menyediakan fasilitasnya gitu. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu aja. Kalau dari aku apa ya? Ini banyak disebut, cuman yang aku mau tekan ini sih lebih ke opportunity ya. Menurut aku Maranatha tuh apapun yang aku mau lakuin, they have a way to provide us with the opportunity gitu. Kayak kalian mau berkarya misalkan di fashion yang lebih kesini, mereka ada industri yang bekerja sama di situnya, lihat banyak industri. Atau kamu pengen cuman sekedar it's a form of self-expression, kalau masuk fashion, mereka juga wadahi gitu. Terus misalkan kalian pengen student exchange, dari Maret juga banyak banget gitu student exchange ada. Kalau ini sendiri aku juga peserta ISMA ya dulu, student exchange yang dari pemerintah itu juga Maranatha dukung. Jadi kayak sebenarnya Maranatha provide so much opportunity, cuman mungkin banyak orang yang ke-skip kalau misalkan kalian kurang bersosialisasi, kurang banyak nanya. Jadi inisiatif juga penting banget sih, dan kita juga diajarin banget untuk selalu take inisiatif di Maranatha. Menurut aku ada kelas-kelas, di organisasi balik lagi. Jadi itu sih menurutku pola pikir terus ditambah dari opportunity yang di provide sama Maranatha itu luar biasa sih buat perkembangan aku sekarang gitu. Karena tanpa di sini aku nggak bisa oke aku sekarang lah gitu. Istilahnya kayak maksudnya bukan cuma fashion doang, bener-bener belajar kayak tadi kan banyak juga cerita ya di sastra Inggris yang terasa dari segi bisnisnya, dari ininya semua berkembang gitu. Jadi memang kerasa lah gitu, karena opportunity yang dikasih Maranatha itu kita bisa berkembang ke arah apapun yang kita mau. Giliran terakhir dulu ya. Emang udah semuanya disebutin ya, tapi ada satu yang belum disebutin.
yang bikin aku betah banget di Maranatha sampai sekarang aku balik lagi ke sana. Segalanya ada, mohon maaf ya, dari jajanan, makanannya, terus Maranatha store-nya juga semuanya lengkap dan sama Gorengan ya, gorengan. gorengnya. Ada teteh-teteh sama ayam jualan di kantinnya pun bisa sampai ke dekat itu kenal dari store ini ke store sana tuh kita akrab mungkin karena atau ya kalau dari jurusan kami gitu ya mungkin karena kita orangnya sedikit jadi kayak cuma belasan atau 20-an gitu jadi kita tuh kompak barengan kemana-mana barengan gitu itu sih asik jadi kalau misalnya mau jajan atau istirahat di Maranatha store ngabring gitu istilahnya iya Berarti keakraban ya, keakraban. Kalau sama dosen akrab nggak ya? iya dosen-dosennya juga apalagi dosen-dosennya tegas sih tapi mereka mau bersahabat masih berteman juga gitu sama kita. Oke, baik. Kayaknya apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak ini, ya pasti masih banyak sih cerita-cerita, cuman sudah lumayan bisa membawa mungkin sedikit pencerahan ya untuk teman-teman tadi ataupun pengunjung yang hadir tentang apa sih program-program studi di Maranatha ini seperti apa dan tips-tips tadi juga banyak diberikan. Terus kita juga sudah menggambarkan gimana suasana kuliah di Maranatha gitu ya. Dan mungkin suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kakak-kakaknya sudah semakin sukses, semakin banyak karya-karyanya. Jangan lupa main ke Maranatha. Jangan lupa berbagi untuk adik-adiknya. Mudah-mudahan terus bermanfaat ilmu yang sudah diterima dan bisa semakin berkembang di masyarakat. Mungkin kita sudahi saja talk show. Saya akan kembalikan ke MC. Ya baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kakak narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Ibu Wina selaku moderator. Nah sekarang sebelum kakak-kakak turun, kita akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu langsung oleh Ketua Pelaksana dari Nafasa Jiva kepada Ibu Eliati Jakaria di Polling Emin. Kami persilakan. Ya kita sudah mendengarkan sharing dari teman-teman alumni Maranatha yang khususnya bergerak di industri kreatif ya. Ternyata masih banyak sekali kesempatan-kesempatan peluang untuk teman-teman yang mau masuk ke industri kreatif atau sastra juga. Tadi Maranatha juga buka banyak kesempatan, bahkan tadi ada yang IISMA juga didukung, lalu juga sampai bikin brand sendiri. Semuanya akan dibantu. Nah, terima kasih banyak kepada kakak narasumber yang luar biasa yang sudah sharing pengalamannya selama berkuliah di Maranatha dan juga hal-hal baik yang bisa didapatkan dari Maranatha ini. Terima kasih kepada Kak Yuda Aditya, Kak Gresa Hatasya, Kak Feni, Kak Marlin Go, Kak Puspita Sari, dan Kak Terima Imal Surya. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu Wina. Kita foto lagi. Iya, satu lagi narasumbernya yang luar biasa. Ya, kita dokumentasikan terlebih dahulu. Ya, dan sertifikat juga kita berikan untuk Ibu Dr. Sriwinarsi Maria Kirana SSN MAMT selaku moderator.
Baik, saya minta foto bersama, boleh merapat. Kakak-kakak dan ibu boleh merapat ke tengah. Kita akan melakukan foto bersama. Baik, terima kasih Ibu Wina dan Kak narasumber yang luar biasa, Kak Yuda, Kak Gresa, Kak Feni, Kak Marlin, Kak Puspita, dan juga Kak Terry Michael. Luar biasa teman-teman, itu baru salah satu keseruan kita di Nafas Hajiva 2025 ini. Kepada para pengunjung Paskal 23 Shopping Center, jangan lupa untuk hadir ke atrium dan nikmati Nafas Hajiva Experience Space 2025. Di sini kita menyediakan experience space gitu ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, khususnya dalam dunia desain interior dan juga arsitektur. Jadi silakan Bapak Ibu, teman-teman yang tertarik atau masyarakat umum yang bahkan tidak pernah menggeluti gitu ya kedua dunia ini, silakan boleh ke atrium di Paskal 23 ini. Kita akan mengadakan Nafas Hajiva sampai hari Minggu, jadi masih ada banyak waktu. Misalkan mau janjian dengan teman-temannya atau sama anaknya gitu ya untuk datang ke Nafas Hajiva, persembahan dari Universitas Kristen Maranatha dan juga 4 desainer ternama di Indonesia. Kami juga menyediakan booth informasi untuk Universitas Kristen Maranatha yang ada di depan pintu masuk area Nafas Hajiva, dan dapatkan potongan harga dan beasiswa yang khusus untuk anak-anak, teman-teman semua, Bapak Ibu yang mendaftar dalam acara Nafas Hajiva 2025 ini.